Setelah suaminya meninggal, aku merasa sangat kasihan dengan Nek Romlah. Dia sering termenung sendiri di rumahnya, mungkin karena ia sangat merasa kehilangan. Lagi pula Nek Romlah hanya memiliki satu anak dan 2 orang cucu, namun tinggal di luar kota yang jauh darinya. Rumahku bersebelahan dengan Nek Romlah. Aku mengontrak di rumah itu karena aku adalah perantau dari kampung yang sudah 4 tahun menjadi tetangga Nek Romlah. Aku dan Nek Romlah memang sangat akrab. Dia sering membawakanku masakannya. Begitu pula aku sering membantunya jika ia perlu suatu bantuan. Nek Romlah sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Nek Romlah berusia sekitar 58 tahun. Namun entah kenapa ia sangat berbeda menurut pandanganku. Walau usianya sudah sangat tua, ia masih memancarkan pesona yang luar biasa. Ia memiliki kulit putih cerah dengan rambut yang indah dan juga sesuatu itu yang ada padanya membuatku selalu merasa takjub. Mungkin ia selalu merawat dirinya, maka tak heran ia masih layak disebut cantik. Sekarang, Nek Romlah mengelola pabrik roti peninggalan suaminya dan ia memang memiliki banyak harta yang tak pelak banyak lelaki yang mengincarnya setelah suaminya meninggal. Bukan hanya karena cantik, tapi kebanyakan lelaki itu mengincar hartanya. Nek Romlah saja. Aku sering main ke rumahnya bahkan saat masih ada suaminya dulu. Kini, sepeninggalan suaminya, Nek Romlah selalu mengundangku ke rumahnya hanya sekedar untuk menemaninya berbincang untuk menghilangkan kesepian di hatinya. Bahkan terkadang, jika aku sudah berhari-hari tidak ke rumahnya, ia selalu menelponku. Akan tetapi yang pada awalnya, aku hanya ingin membuatnya merasa tidak bersedih dalam sepi yang akhirnya entah pikiran apa yang telah merasuki mampu membawa kami semakin jauh bahkan sampai kami seperti yang demikian itu. Suatu hari-hari itu aku sedang libur bekerja. Tiba-tiba aku menerima sebuah pesan dari Nek Romlah. Ia menyuruhku untuk ke rumahnya. Ada apa Nek? Tanyaku. Kamu lagi gak ada urusan di luar kan? Tanyanya. Tidak ada Nek. Jawabku. Memangnya kenapa? Kalau kamu gak ada urusan, kamu ke rumah nenek saja ya. Pintanya. Ya sudah Nek, bentar lagi aku ke sana. Balasku. Akhirnya aku pun menuju ke rumah Nek Romlah. Seperti biasa, kalau tiba di rumah Nek Romlah, aku lebih suka duduk-duduk di dapur sambil ngemil dan membuat kopi. Pokoknya sudah seperti di rumah sendiri saja. Adi, kamu tunggu bentar ya. Nenek mau mandi dulu. Katanya. Iya Nek. Jawabku. Terlihat olehku, Nek Romlah menuju kamar mandi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Nek Romlah memanggilku. Adi-adi. Terdengar Nek Romlah memanggilku dari dalam. Iya Nek. Jawabku. Ada apa? Tanyaku. Tolong dong ambilkan sabun di lemari dapur. Nenek tadi lupa. Sahutnya. Iya Nek. Tunggu sebentar. Sahutku. Setelah mengambilnya, aku langsung memberikannya kepada Nek Romlah. Aku mengetuk pintunya. Iya Di, taruh aja di bawah situ nanti nenek ambil. Sahutnya dari dalam. Kemudian, aku hendak kembali ke ruang santai di dekat dapur. Namun saat aku hendak melangkah, Nek Romlah keluar untuk mengambil sabunnya. Namun ada hal yang tak pernah terbayang olehku. Aku sungguh kaget dan takjub. Sepintas, aku melihat pemandangan alam yang indah dan nyata itu langsung tepat di mataku. Adi, kok kamu masih di sini? Tanyanya kaget dan langsung kembali masuk ruangan lagi. Maaf Nek, aku gak sengaja. Sahutku canggung. Ya udah makasih. Ya sabunnya. Ucapnya dari dalam. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Jantungku seperti memompa lebih cepat dari biasanya. Maklum, ini adalah pertamaku melihat pemandangan alam indah yang nyata seperti itu. Walaupun sekilas nampak seekor keong emas yang mulai mengering. Setelah sekian lama, aku yang selalu main ke rumahnya tidak seperti biasanya. Ia nampak sedang buru-buru. Makanya ia sangat begitu tergesa-gesa. Yang anehnya, setelah ia selesai, dia malah berhenti di depanku dan mengajak ngobrol dengan kondisinya yang masih ada kain. Perasaanku sungguh aneh. Perasaan canggung dan senang menjadi satu. Tadi kamu lihat keongnya ya Di? Tanyanya tiba-tiba dengan senyuman penuh arti. Ih iya Nek. Maaf Nek. Adik gak sengaja. Jawabku. Lagian nenek tiba-tiba saja muncul. Maaf ya Nek. Jawabku.
Iya gak apa-apa kok. Nenek juga yang salah ucapnya. Katanya. Tapi nenek mau nanya sesuatu. Boleh kan? Ucap Nek Romlah dengan sedikit tersipu. Ya bolehlah Nek. Emang apa Nek? Tanyaku penasaran. Menurut kamu, di mana yang tadi? Nenek kan sudah tua. Jadi nenek mau dengar pendapatmu. Tanya Nek Romlah dengan senyuman di wajahnya. Maaf Nek, aku gak paham maksudnya. Ujarku pura-pura tak mengerti maksudnya. Tadi kamu lihat kan? Soalnya nenek mau ketemuan sama seseorang. Jadi menurutmu apa? Nenek masih menarik atau enggak? Gitu loh maksud nenek, ujarnya. Oh ya, pastilah Nek. Nenek masih kayak anak SMA kok. Jawabku dengan tertawa. Kamu bisa aja, kan nenek udah tua loh. Sahutnya dengan tersipu. Emang mau ketemuan sama siapa sih Nek? Kok tumben? Tanyaku. Ada deh. Sahutnya nenek. Bikin aku penasaran aja. Ungkapku. Ada duda yang nenek kenal udah seminggu ini. Dia katanya mau nikahi nenek. Jadi nenek harus tampil cantik depan dia. Jelasnya. Hati-hati lo Nek. Jangan sampai nenek nanti cuma diperalat saja. Soalnya nenek kan banyak harta. Jangan sampai laki yang dekati nenek cuma perlu uang nenek saja. Ungkapku. Iya semoga saja dia tulus. Ucap Nek Romlah. Ya sudah. Aku doain semoga lancar ya Nek. Jawabku. Dia tersenyum dan bergegas masuk ke ruangannya. Jujur, apa yang kusaksikan barusan di depanku merupakan pemandangan yang sangat membuatku takjub hingga sesuatu itu bergejolak yang membuatku membayangkan yang demikian. Dia sudah berlalu, tetapi pemandangan alam yang aku saksikan barusan malah menjadi bayangan yang sulit hilang beberapa saat lamanya di dalam ruangannya. Akhirnya ia pun selesai. Aku terperangah melihat penampilannya yang sungguh tidak seperti biasanya. Ia terlihat lebih muda dan tambah cantik menurutku. Nenek berangkat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Nenek bentar aja kok. Ucap Nek Romlah berpamitan. Iya Nek. Nenek hati-hati ya. Ucapku. Dia pun berangkat dengan Grab yang telah ia pesan. Sekitaran 2 jam berlalu. Ia pun pulang. Tapi anehnya, ia pulang dengan muka yang agak masam. Nek gimana? Tanyaku. Tapi anehnya Nek Romlah hanya diam saja. Kemudian berlalu menuju kamar dengan wajah yang terlihat kesal. Hanya sebentar di dalam ruangan, ia pun menemuiku dan dia berkata, semuanya gagal. Diungkapnya. Gagal apanya Nek? Gagal jumpanya ya? Tanyaku. Bukan itu Di. Ternyata benar perkataanmu Di. Baru aja jumpa. Dia udah minta uang sama nenek dalam jumlah banyak. Untung nenek ingat ucapanmu tadi. Ternyata pas nenek gak memberikan uangnya, dia malah marah dan langsung ninggalin nenek. Curhatnya sambil matanya berkaca-kaca. Nenek sangat kecewa. Ditambahnya lagi. Sabar ya Nek. Ucapku. Lagian nenek kan sudah tua. Nenek untuk apa cari suami lagi? Ucapku memancing. Kamu gak tahu gimana sepinya hati nenek di sejak ditinggal kakek. Nenek sangat tersiksa walaupun dulu kakek sudah gak mampu memberikan kebahagiaan batin nenek yang cukup. Namun nenek sangat merindukan itu Di. Jadi nenek sangat membutuhkan pendamping nenek yang bisa memberikan kebutuhan nenek. Jelasnya dengan mata berkaca-kaca dan nada terbata. Iya deh Nek. Adi minta maaf. Ya udah gak usah terlalu jadi beban pikiran. Yuk ikut aku. Ucapku. Maksudmu ikut kemana? Tanya Nek Romlah. Tadi aku nemu film lama. Bagus banget loh Nek. Nenek nonton saja. Barangkali bisa lupain masalah yang barusan. Ucapku. Film apa sih Di? Jangan-jangan malah bikin nenek tambah sedih. Jawab Nek Romlah. Ya udah Nek. Kita tonton dulu. Ucapku. Aku jamin filmnya bagus kok. Bisa bikin pikiran nenek tenang kembali. Jawabku meyakinkan. Berarti kamu sudah nonton kan ya? Tanyanya. Sudahlah Nek, malah aku ngulang. Ngulang sudah beberapa kali, tapi belum bosen juga. Jawabku. Bermula dari situlah, akhirnya aku bisa membuat Nek Romlah senang dan bahagia sekali. Aku tak menyangka kalau ternyata aku bisa menyenangkan hati Nek Romlah yang lagi kecewa dan begitu galau. Bahkan karena saking senang, dia menonton hingga minta diputar berulang kali sampai ia benar-benar bisa melupakan kekecewaannya. Kalau tahu akan jadi seperti ini, nggak mungkin nenek mau ketemuan sama dia tadi. Percuma saja, hanya buang-buang waktu.
ujarnya dengan mata yang berbinar. Makasih ya di atas perhatian kamu. Entah kenapa nenek merasa sikap kamu sangat persis dengan kakek dulu, lembut dan penuh perhatian, ujarnya. Iya nek, sama-sama adik. Cuma nggak tega lihat nenek merasa kesepian, apalagi sampai melihat nenek sedih, sahutku. Lalu tiba-tiba, sebuah tanda kasih sayangnya diberikan di pipiku yang membuatku terkejut. Akan tetapi, aku hanya tersenyum saja saat itu. Suasana pun seketika hening. Namun dalam sekejap ia memberikan lagi tanda terima kasihnya tepat pada bibir yang membuat batinku bergejolak. Ia tersenyum padaku. Dalam hatiku aku merasa sangat bahagia. Inilah yang kutunggu selama ini, batinku. Walaupun ia sudah memiliki cucu, namun ia masih sangat layak diperjuangkan. Adi, nenek sudah banyak ngerepotin kamu selama ini, tapi kali ini nenek hanya minta satu lagi pertolongan darimu. Boleh kan? Tanyanya. Nenek kok ngomong gitu? Adi ikhlas kok membantu nenek, ucapku. Adi, kamu tahu kan nenek sangat kesepian. Harus kamu tahu Adi, kalau nenek selama ini sangat membutuhkan hak nenek-nenek, sudah nggak bisa lagi membendungnya. Adi tolong, kamu bantuin nenek ya, ujarnya. Belum sempat aku menjawab, ia langsung memberikan sambutan perkenalan padaku yang membuatku hanya bisa diam tanpa mampu berkata lagi. Dengan sigapnya, ia mengambil sesuatu itu padaku yang memang sudah tak mampu terbendung. Karena sudah terbawa kondisi dan suasana saat itu, aku pun menyambut sambutan perkenalan nenek, dan dalam seketika itu juga kami memulai perjalanan kami untuk mengarungi samudra dengan kapal yang sangat indah. Terdengar riuh suara gelombang dari nenek yang menambah indah suasana. Ternyata walau nenek sudah hampir 60 tahun, namun ia sangat mahir dalam membuat nahoda kapal mampu mengendarai kapalnya dengan sangat baik. Singkat cerita, kami pun sampai di pelabuhan dan terlihat nenek sangat bahagia sekali. Semua terpancar dari raut wajahnya. Sejak hari itu, nenek tak pernah lagi bersedih. Ia menjalani harinya dengan ceria. Aku menawarkan kepadanya jika aku akan menikahinya. Akan tetapi ia berpikir dulu karena umurku dan umurnya berbeda sangat jauh. Bahkan aku hanya sebaya dengan anaknya. Ia tak mau menghancurkan masa depanku yang masih panjang. Akan tetapi, aku tak mempermasalahkannya. Aku terus berusaha membujuknya. Namun kata nenek dia harus memikirkan matang-matang sebelum kami melangkah ke jenjang pernikahan. Walau demikian, keakraban kami masih sangat dekat. Bahkan nenek selalu minta aku menemaninya dikala ia butuh berlayar dengan kapal yang menuju samudra.